Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai peraturan YouTube terbaru terkait kebijakan untuk monetisasi YouTube. Jadi bagi kita para kreator yang menginginkan untuk dapat berpartisipasi dalam program YouTube Partner, dalam artian kita bisa menghasilkan dolar dari YouTube, itu ada beberapa kebijakan monetize yang harus kita penuhi terlebih dahulu sebelum kita mengajukan ke program partner YouTube. Nah, kalau sebelumnya itu ada 2 peraturan utama, tetapi beberapa waktu lalu untuk peraturan program monetisasi ada tambahannya. Apa sih tambahan untuk fiturnya? Yuk mari kita bahas. Jadi bisa langsung saja ke YouTube Creator atau Studio Creator dan menuju bagian monetisasi. Nah, di sini sudah admin buat dalam bahasa Indonesia ya, jadi mudah kita untuk membahasnya. Nah, di sini sebagai mitra YouTube, kita harus memenuhi syarat untuk mendapatkan uang dari video yang telah kita buat. Nah, untuk mendapatkan untuk belajar lebih lanjut bisa diklik di sini kalau bagi yang penasaran. Ini untuk masuk ke program mitra YouTube, Anda harus memenuhi kriteria yang tercantum di bawah ini. Setelah Anda mengirim aplikasi, saluran akan ditinjau oleh YouTube sehingga akan ada keputusan apakah YouTube channel kita bisa masuk ke dalam program YouTube Partner, dalam artian bisa menghasilkan dolar. Nah, kalau dulu itu awalnya tidak seperti ini ya, awal mula masih dulu banget untuk YouTube-nya belum ada peraturan seperti ini. Nah, yang mulai tahun 2015 atau 2016 itu ada 2 aturan utama, yaitu yang bagian ini di mana YouTube kita itu harus punya 1000 subscriber. Setelah tercapai setelah tercapai untuk jumlah subscriber kita, maka akan ada pemberitahuan atau simbolnya seperti ini. Apabila belum ya seperti ini jam. Nah, warnanya sudah hijau di sini. Berarti untuk program yang pertama kita sudah terpenuhi. Kemudian yang kedua itu adalah jumlah jam tayang publik. Nah, di sini jumlah tayang yang harus kita penuhi adalah 4000 jam tayang. Nah, ada peraturan terbaru terkait 4000 jam tayang di sini. Kategori atau cara menghitungnya nih, apa yang dianggap sebagai jam waktu tonton publik itu adalah video yang diputar dari galeri cerita atau video pendek atau sebagian dari kampanye, iklan tidak disertakan untuk kelayakan YouTube program partner ini ya. Jadi ada aturan terbaru, kalau dulu bisa semua terhitung, tapi sekarang enggak. Kalau misalkan tujuannya untuk kampanye, iklan, hanya short video gitu tidak bisa dihitung gitu. Jadi kita harus benar-benar melihat analitik YouTube kita ya, jadinya bisa tahu oh video mana sih yang banyak durasi tontonnya gitu. Nah, kemudian setelah jam tayang publik kita dan jam tonton ini sudah terpenuhi, maka akan sama nanti simbolnya warna hijau dan ada simbol checklistnya karena ini masih banyak ya 4000 dari 4000 dan sekarang baru 400 masih banyak. Jadi yuk bisa didukung, bisa saling support channelnya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada ini perhitungan untuk teguran. Jadi misalkan kalau kita melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan pedoman YouTube, kita akan mendapat teguran. Nah, di sini tidak memenuhi syarat jika Anda memiliki teguran aktif. Nah, di sini teguran pedoman komunitas. Teguran pedoman komunitas ini dikeluarkan saat kami menemukan pelanggaran terhadap kebijakan konten YouTube kita. Nah, jadi YouTube juga akan meneliti tentang konten yang kita upload. Apa yang mempengaruhi kelayakan Anda atau monetisasi kita? Hanya teguran pedoman aktif yang mencegah Anda untuk melamar. Jadi misalkan kalau kita punya teguran aktif, nah nanti dipastikan kita tidak bisa melamar ikut program monetisasi meskipun jam tayang dan jumlah subscriber kita itu mencukupi gitu. Nah, kemudian apalagi? Nah, yang apabila terjadi pada channel kita atau memiliki teguran aktif, nah yang bisa kita lakukan adalah menunggu. Anda harus menunggu teguran pedoman tersebut aktif kadaluarsa atau dihapus sebelum Anda dapat mengajukan permohonan ke program mitra YouTube. Nah, itu. Jadi yang paling baru itu tentang ini, pedoman untuk teguran pedoman komunitas. Kalau sebelumnya itu tidak ada, tapi sekarang kalau dulu misalkan kita terkena teguran gitu biasanya kan di bagian yang konten itu terlihat ya, tapi di sini malah ditambah aturan, jadi harus hati-hati banget buat para kita konten kreator. Alangkah lebih baiknya kalau kita buat video itu yang orisinil aja, itu kemungkinan yang paling aman. Tetapi kalau misalkan kita mau re-uploader mungkin
atau review atau usahakan itu ada tinjauan kritisnya. Kenapa? Karena itu juga mempengaruhi channel kita gitu. Jadi akan berpengaruh gitu. Itu 3 kebijakan monetisasi yang baru yang wajib kita penuhi sebelum kita bisa melamar untuk bisa bekerja sama dengan program YouTube Partner gitu ya. Nah, kalau dulu ada tambahan nih sedikit informasi. Kalau dulu terkait pedoman itu kita bisa lihat di bagian konten ya. Kita ke konten. Nah, ini kebetulan dibuat bahasa Indonesia jadi bisa kita lihat. Nah, di sini. Nah, kalau dulu di sini misalkan kita melakukan kesalahan itu bisa langsung satu kalau misalkan kita hanya re-uploader tanpa melakukan perubahan terhadap channel kita, otomatis kita bisa saja langsung di take down. Jadi pihak yang asli atau pemilik kontennya yang asli itu meminta untuk dilakukan take down ke video kita. Jadi otomatis langsung dihapus oleh YouTube. Nah, itu mungkin yang bisa dijadikan sebagai teguran aktif nanti. Jadi kita bisa melamar setelah masa tegurannya itu habis gitu. Kemudian selain itu juga ada, jadi langsung matanya warna merah ditutup itu langsung otomatis kita take down. Kemudian ada juga keterangan copyright claim, berarti ada beberapa part dari video kita itu mengandung copyright dari konten lain. Misalkan kalau kita menggunakan lagu seperti itu, jadi harus hati-hati juga ya. Karena nanti untuk saat ini untuk copyright claim itu masih bisa. Karena nanti pembagian untuk dolar atau penghasilnya itu dibagi dua dengan pihak yang sebagai pemilik konten asli, tetapi alangkah lebih baik buat yang orisinal aja gitu. Nah, selain itu untuk masalah di sini. Jadi kenapa bisa para kita misalkan ngambil, kemudian dia bisa konten tersebut. Kemudian si A yang mempunyai konten kok bisa tahu karena ada hak cipta di sini. Jadi di hak cipta ini itu kita ada pelaporan untuk oh ternyata video kita ada yang melakukan re-uploader walaupun misalkan remix-nya nggak banyak, tapi sekarang apalagi kondisi pandemi ya, orang kan mayoritas banyak melihat YouTube, jadi YouTube pun juga melakukan peraturan-peraturan terbaru gitu. Nah, jadi di sini ya kalau buat video usahakan yang orisinal saja, jadi lebih mudah gitu. Nah, di sini misalkan kita lihat salah satu kira-kira ini ditonton berapa banyak untuk saluran kita. Nah, di sini kita bisa lihat di sini. Kan kita masih harus mengejar jam tayang. Nah, di sini kita lihat oh ternyata dari video yang kita upload hanya sekitar 48 detik itu ditonton oleh para penonton. Tapi kalau dikali berapa ya otomatis juga bisa menyampai dan ini totalnya ada 0,6 jam gitu. Jadi gitu ya kurang lebih terkait tentang YouTube terkait bagi kita nih yang berusaha agar bisa mendapatkan monetisasi dan bisa menghasilkan penghasilan dari untuk saluran ini belum mencapai untuk jam tayang karena jam tayang ini kan sudah ada pemberaturan apabila terlalu banyak copyright claim juga nggak bisa, makanya ada pembaruan untuk di YouTube channel kami. Jadi ya sama-sama yuk kita diskusi untuk masalah membuat konten di YouTube. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan memberikan informasi bagi para konten kreator untuk dapat berpartisipasi dalam program YouTube Partner dan bisa menghasilkan dolar dari sini itu. Jadi tetap produktif meskipun masa pandemi ya gitu. Demikian apabila ada permintaan request tentang pembahasan terkait YouTube ataupun bidang lain mungkin yang bisa kami jawab, bisa tulis di kolom komentar. Thank you for your attention and see you the next video. Bye-bye.